Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Nur Lailia, guru kelas 5 MI Al-Mu'awanah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di MI Al-Mu'awanah, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Mohon saran dan masukannya apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka, tetap merdeka.
si kandung bandar, kita tetap setia, membela negara kita. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Selanjutkan pelajaran yaitu pelajaran akidah akhlak. Teruskan bukunya. Hari ini pelajarannya adalah tentang kalimat tauhid, mengenal Allah melalui kalimat tauhid. Pengertian kalimat tadi. Kalimat tadi berasal dari bahasa Arab, yaitu roja'a, yang artinya kembali atau pulang. Pulang kemana? Pulang menghadap Allah. Kita semua yang ada di dunia ini, yang hidup, ya, bakal dipanggil oleh Allah, yang dinamakan meninggal atau mati. Baik itu manusia atau hewan, semuanya akan mati, ya. Seperti di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, mereka akan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa saja yang diharuskan membaca kalimat inna lillahi tersebut? Kita, ya, sebagai umat Islam, karena yang namanya hidup itu tidak selamanya senang. Selamanya tidak akan senang gembira semuanya, tapi ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita tertimpa musibah. Umpama salah satu keluarga ada yang meninggal, nah kita yang mendengar kadang-kadang kaget, ya, kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa kok meninggalnya mendadak? Kemarin masih bisa berjalan, kemarin masih bisa ngobrol, tapi sekarang sudah meninggal. Nah, di situ kita harus menyadari kalau semua yang ada di dunia ini, yang bernyawa atau yang hidup, maka akan dipanggil oleh Allah. Dan kita tidak tahu dipanggilnya kapan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu pengucapan innalillahi ini pertama ketika ada yang meninggal. Yang kedua, ketika kita mendengar ada kabar berita atau bencana seperti kebakaran, ya, kita ucapkan innalillahi. Kemudian ada lagi yang kena longsor, ada lagi yang terkena kebakaran atau kebanjiran ataupun tsunami. Nah, itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka mengucapkan enggak? Nah, ya. Ada lagi kalau kita sedang berjalan, umpama Fabio sama Rizky lagi jalan asik-asik di jalan, ya. Saking asiknya berjalan, kemudian apalagi sambil bawa HP. Kadang-kadang sambil begini, ya, nggak lihat di bawahnya ada apa. Ya, pas begitu enak-enaknya lagi asik-asiknya melihat di HP atau ngobrol, kakinya lempung, ya, kesandung batu, akhirnya kakinya sakit. Aduh, sakit amat, kata Rizky. Kemudian Fabio jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bilang inna lillahi, kan aku masih hidup, kata Rizky. Enggak kan, inna lillahi itu
diucapkan ketika kita mendapat musibah. Itu contohnya ya. Kalau kita tersandung, makan lagi ketika kita jalan. Kadang-kadang kita jalannya meleng, pas di pintu kebentur kepalanya, ya. Kita jangan bilangnya, aduh, kurang ajar di pintu, jangan seperti itu, ya. Tapi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya orang yang meninggal saja mengucapkan innalillahi itu, tapi ucapan ketika kita mendapat musibah. Kemudian membiasakan, yaitu dibiasakan ketika kita mendapat musibah ataupun mendengar dari siapapun berita duka atau berita yang menyedihkan, kita tetap mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian waktu yang tepat mengucapkannya itu kita seperti tadi mendengar di suatu daerah atau Jawa Timur ada terkena gempa bumi, ada ketika di TV ya kita melihat ada bencana lagi, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan kemarin ada terjadi lagi di daerah Garut yang itu terjadi Cianjur ya, Cianjur itu ada longsor, banyak anak-anak, orang tua yang meninggal, rumahnya pada rusak semuanya. Ketika yang melihat saja merasa sedih. Bahkan dari sini ada juga yang berangkat di sana memberikan donasi ya untuk membantu mereka yang terkena musibah. Nah itu kita sebagai manusia yang berakhlak, kemudian manusia yang beragama, apalagi kita agama Islam, kita harus peduli terhadap orang lain yang terkena musibah. Ya. Sekarang untuk selanjutnya perhatikan gambar video yang ada di laptop ini. Kan ya.
Kalian perhatikan di gambar yang dibagikan ya. Pendapat kalian apa saja? Yang ada di video juga yang ada di gambar pada gambar kerja yang diberikan tadi. Dan gambar satunya ya. Kemudian gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Oke. Udah ngerti maksudnya? Udah bisa menyimaknya? Udah? Udah. Coba gambar 1.
Kemudian gambar 2. Perhatikan. Di ruangan ada seorang pasien yang sedang sakit atau dirawat oleh dokter. Sakit juga merupakan apa namanya? Cobaan ya, supaya kita sabar atau tidak ketika kita menghadapi cobaan Allah dari Allah, yaitu berupa sakit. Gambar 3. Ulang. Yaitu orang yang gambar 4. Gambar Citra coba. Gambar 5. Semua keluarga, ada yang sekolah lagi dan ada yang itu semua kita diharuskan membiasakan atau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengucapkannya di saat kita mendapat musibah ataupun mendengar orang lain ada yang terkena musibah ataupun di daerah lain ada yang terkena musibah. Ya. Kemudian setelahnya mempelajari kalimat tadi ini, apa yang kalian dapat ambil hikmahnya? Hikmah dari mempelajari kalimat tadi, ya enggak? Yo. Hikmahnya adalah pertama, kita dijauhkan dari rasa sombong atau sifat sombong. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, meningkatkan atau mengajarkan kepada kesabaran dan keikhlasan. Keempat, mengucapkan kalimat tadi sama dengan berzikir, mengingat Allah. Ya. Coba dulu kembali. Apa itu pengertian kalimat tadi? Ada yang tahu tidak? Pengertian kalimat tadi apa? Siapa yang berani menjawab? Apa? Rizky, pengertian kalimat tadi apa? Kalimat tadi berasal dari bahasa Arab. Ya, arti
Lagi-lagi ya, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Duduk kembali. Sekarang diulang lagi ya. Untuk materi tadi. Apa pengertian dari kalimat tadi? Ayo, berani jawab? Ya. Bang? Yang keras suaranya. Roja'ah artinya kembali atau pulang. Kemudian terdapat dalam surah apakah tentang kalimat tadi? Yang keras suaranya. Al-Baqarah ayat 156. Surah Al-Baqarah ayat 156. Kemudian hikmahnya dari mempelajari kalimat tadi. Yang pertama, ayo jawab. Angkat derajatnya. Diangkat. Betul nggak? Betul. Ya. Yang kedua, diampuni dosanya. Lihat di sini pertanyaannya. Ya. Bisa semuanya apa? Ingat, kalimat tadi adalah kembali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang ada di dunia ini. Demikianlah pelajaran akidah akhlak kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya nanti pelajaran akidah akhlak materi kita Asmaul Husna. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.